Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrul Ramadan, mahasiswa Universitas Syah Kuala PSDKU Gailuas, Prodi Manajemen semester 5. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang UMKM. Di sini kita akan membahas 5 poin penting yang harus kita jelaskan. Yang pertama, konsep usaha kecil dan menengah. Sebelum masuk ke penjelasan itu, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa itu pengertian UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM pada umumnya usaha yang produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha dan memenuhi sebagian usaha mikro. Contoh usaha kecil. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja, pedagang di pasar atau grosir, dan pedagang pengumpul lainnya. Perajin industri makanan dan minuman, industri membelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi, dan industri kerajinan tangan, peternakan ayam, itik, perikanan, koperasi berskala kecil. Terus ciri-ciri usaha menengah. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Terus contoh usaha menengah. Jenis atau macam usaha menengah hampir mengharap komoditi dari hampir seluruh sektor, mungkin hampir secara merata, yaitu usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah, usaha perdagangan atau grosir termasuk ekspor dan impor, usaha jasa muatan kapal laut, garmen, dan jasa transportasi, taksi dan bus antar provinsi, usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam, usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan mermer buatan. Poin kedua, kinerja UMKM di Indonesia dan multifungsinya terhadap kesempatan kerja. UMKM di negara berkembang seperti di Indonesia seiring dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimbangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan. Bentuknya UMKM baru sebagai akibat dari banyak keputusan hubungan kerja di sektor formal. UMKM di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UMKM. Berkaitan dengan hal ini, paling tidak terdapat beberapa fungsi utama UMKM dalam menggerakkan ekonomi Indonesia, yaitu 1. Sektor UMKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal. Yang kedua, sektor UMKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan produk domestik atau bruto PDB, dan sektor UMKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini. Yang poin ketiga, liberasi otonomi daerah dan peluang bagi UMKM daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, dunia usaha di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha atau persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis di daerah dituntut untuk dapat beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Di satu sisi, perubahan itu akan memberi kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan. Tentunya diharapkan kegiatan-kegiatan yang produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan dapat memberi sumbangan besar bagi pemertukan PAD. Salah
salah satunya adalah industri dengan dasar sumber daya alam. Diharapkan industri-industri tersebut dapat dikembangkan di daerah yang kaya sumber daya alam sehingga mempunyai daya saing tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Bagi pengusaha setempat, pembangunan industri-industri tersebut berarti suatu peluang bisnis besar, baik dalam arti membangun perusahaan di industri tersebut atau perusahaan di sektor lain yang terkait dengan industri tersebut. Misalnya di sektor jasa, perusahaan transportasi, atau di sektor perdagangan, perusahaan ekspor dan impor. Di sisi lain, jika tidak ada kesiapan yang matang dari pelaku bisnis daerah, maka pemberlakuan otonomi daerah akan menimbulkan ancaman besar bagi mereka untuk dapat bertahan menghadapi persaingan dari luar daerah atau luar negeri. Dengan kata lain, tantangan yang pasti dihadapi oleh setiap pelaku bisnis di daerah pada masa mendatang adalah bagaimana mereka memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Poin keempat, permasalahan yang dihadapi UMKM meliputi pemasaran sumber daya manusia, baku teknologi. Menurut Tulus, tahun 2002, beberapa permasalahan yang sering dihadapi UMKM khususnya industri kecil dan industri rumah tangga antara lain, yang pertama adalah kesulitan pemasaran. Kesulitan pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor maupun di pasar ekspor. Yang kedua, keterbatasan finansial. UMKM khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial: mobilisasi modal awal atau startup kapital, dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal tabungan sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek entrepreneurship, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, organisasi bisnis, akuntansi, dan processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Yang keempat, masalah bahan baku. Keterbatasan bahan baku dalam input lainnya juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro kecil di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah ketersediaan bahan baku yang terbatas serta harga bahan baku yang tinggi. Yang poin kelima, bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijaksanaan UMKM. Arah kebijaksanaan UMKM pada masa lampau selama tahun 1970-an hingga pertengahan dekade 1980-an, perhatian pemerintah Indonesia ditujukan hanya kepada perkembangan UMKM, termasuk usaha mikro. Tidak ada perhatian secara eksplisit diberikan kepada perkembangan UMKM pada waktu itu. Kebijaksanaan UMKM dianggap sebagai satu bagian penting dari kebijaksanaan yang menyangkut penciptaan kesempatan kerja dan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi pedesaan. Akan tetapi akhir-akhir ini, khususnya dalam menghadapi era perdagangan bebas yang mengharuskan adanya upaya-upaya peningkatan daya saing dan perekonomian nasional, dan pemerintah menyadari bahwa di Indonesia jumlah UB tidak banyak, sedangkan jumlah UK sangat besar tapi tidak ada UM dalam yang besar dan kuat yang secara potensi dapat berfungsi sebagai penghubung antara UK dan UB, misalnya lewat subcontracting. Pemerintah mulai punya kebijaksanaan UMKM. Pernah sekali seorang mantan menteri koperasi mengalahkan sebagai berikut: kita harus punya suatu kebijaksanaan UMKM yang bagus untuk memperdayakan UMKM di dalam negeri yang secara potensial dapat memberi suatu kontribusi yang besar terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekspor kita.
Perhatian kita harus difokuskan kepada unit usaha modern, sedangkan usaha mikro menjadi tanggung jawab dari Departemen Sosial yang dikaitkan dengan kebijaksanaan pengurangan kemiskinan di tanah air. Menurut mantan menteri tersebut, tujuan utama dan kebijaksanaan UMKM adalah untuk menciptakan suatu lingkungan usaha yang kondusif untuk pembangunan dan peningkatan daya saing UMKM dengan cara menghilangkan semua distorsi pasar melalui deregulasi dan pengurangan beban-beban birokrasi. Penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk memperdayakan UMKM sehingga menjadi efisien, produktif, dan kompetitif. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk menciptakan suatu mekanisme yang adil di mana UMKM biasa mendapat keuntungan secara proporsional dan dapat bersaing secara adil dan dengan pemain-pemain bisnis lainnya. Padahal sejalannya dengan kebijaksanaan lainnya dari ekonomi makro, sektoral, dan pembangunan daerah lokal yang secara bersama-sama memberikan dukungan komplementer untuk meningkatkan bisnis UMKM. Nah, itulah 5 poin yang dapat kita jelaskan pada video kali ini, teman-teman. Jika ada kesalahan dalam penjelasannya, mohon diperbanyak maaf. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.